Israel sebagai umat pilihannya, itu memang status yang nggak akan pernah bisa dibatalkan karena Allah sendiri yang memulai itu dan Allah sendiri yang membuat konsepsi itu, dan hubungannya dia dengan Israel itu ya berdasarkan janjinya dia sendiri. Mereka menolak, mereka nggak mau, mereka nggak percaya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Mesiasnya mereka diberikan kepada kita. Sehingga kita yang tadinya tidak mendapatkan janjinya Allah itu kita beroleh janji yang sama seperti janji yang Israel terima dari Allah. Shalom, apa kabar God Lovers? Selamat datang di Diaspora Talk Show. Hari ini kita akan membahas topik yang selalu menjadi perbincangan hangat, baik di kalangan Kristen maupun Muslim. Apakah bangsa Israel tetap umat pilihan Allah, ataukah mereka telah kehilangan status itu karena ketidaksetiaan mereka? Di dalam Alkitab, Israel disebut sebagai anak sulung Allah, umat pilihan, kerajaan imam, bahkan kekasih Tuhan. Namun kita juga melihat banyak ayat yang mencatat bagaimana mereka berulang kali memberontak, berpaling dari Tuhan, dan bahkan menolak Yesus sebagai Mesias. Lalu bagaimana kita memahami posisi Israel dalam rencana Allah saat ini? Apakah janji Allah kepada mereka masih berlaku, ataukah ada perubahan dalam rencana keselamatannya? Bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya memandang bangsa ini? Untuk membahas hal ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat kompeten, Pendeta Arif Mirjaya, seorang hamba Tuhan, mantan Muslim yang mendalami bahasa Arab dan Ibrani, serta aktif dalam penginjilan dan studi perbandingan agama. Beliau juga seorang mahasiswa program Pascasarjana dari Hebrew University Israel. Sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu narasumber kita. Shalom Pak Arif. Shalom Pak. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, Puji ketemu Tuhan. lagi. Iya, ketemu lagi ya Pak. Terima kasih Pak Arif sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita. Sebelum kita bincang-bincang, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Bapa dalam hidup kami saat ini. Tuhan, kami serahkan perbincangan kami dalam pengurapan Tuhan, supaya apa yang kami perbincangkan semua itu seturut dengan kehendak-Mu dan hanya menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, kami mengingatkan kepada Anda semua untuk like video ini dan memberikan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa subscribe dan mohon tekan bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik Pak Arif, kita akan berbincang-bincang. Ya Pak Arif, dalam Keluaran pasal 4 ayat 22, Allah menyebut Israel itu sebagai anak sulung. Mengapa Israel mendapat status ini Pak? Dan apakah status ini masih berlaku hingga sekarang? Wah, ya masih ya. Jelas ya. Sebenarnya kalau dari nama aja Israel ya, dari kata dalam Hebrew klasik ya, Israel. Nah, kata Isra itu sebenarnya dari akar kata Sarah ya. Itu artinya prince ya, pangeran ya. Nah, tapi jadi Israel jadi yang memerintah seperti Allah. Wah, itu nama dalam teks asli ya, itu di klasik Hebrew itu artinya adalah yang memerintah seperti Allah katanya. Jadi dia dan juga punya arti sebagai pangerannya Allah. Itu memang status yang nggak akan pernah bisa dibatalkan ya. Israel sebagai umat pilihannya karena Allah sendiri yang memulai itu dan Allah sendiri yang membuat konsepsi itu, dan hubungannya dia dengan Israel itu ya berdasarkan janjinya dia sendiri ya. Bukannya Israel yang ngaku-ngaku atau minta-minta gitu ya. Karena emang
inisiatifnya berasal dari Allah. Ya. Nah kalau kita lihat ya bahwa dia juga kenapa dipilih ya, Tuhan mau pilih mereka itu untuk menjadi sebuah bangsa yang kerajaan imam, ya, imamat yang rajani ya. Kalau kita lihat di Keluaran 19 ayat 6 itu ya, janji Tuhan bahwa Israel itu akan dijadikan sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus ya. Nah, Israel dalam Alkitab Kejadian 32 ayat 28 ya, itu jelas bahwa nama itu diberikan oleh Allah langsung kepada Yakub ya. Bahwa namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel ya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ada katanya dan engkau menang ya. Ini menarik ya. Ya. Jadi Israel itu sebenarnya gambaran tentang Allah sendiri ya. Apakah kemudian masih berlaku? Ya, itu berlimpah-limpah ayat tentang itu ya. Dalam Roma 11 ya, Rasul Paulus itu menjelaskan ya bahwa apakah Allah menolak umatnya? Sekali-kali tidak katanya. Tapi justru karena pelanggaran mereka, karena penolakan mereka, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Bahwa Allah tidak pernah menolak. Dari awal janji yang Allah berikan kepada Israel itu iya dan amin. Tetap ya. Dan Yesus sendiri mengkonfirmasi juga ya bahwa dia berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi ya. Ini dasar iman kita nih ya. Kalau kita nggak percaya bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi, ya kita sama aja nggak percaya Yesus. Ya, karena Yesus sendiri mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, ini jadi ya itu bukan istilah ngaku-ngaku ya. Emang dari semula, dari namanya saja bahwa dia akan memerintah seperti Allah. Ya. Lalu apalagi bahwa Israel itu pangerannya Allah. Nah ini jadi itu udah satu ketetapan. Iya. Ya, gitu Pak. Oke Pak, baik Pak. Nah di Yesaya 43:10 Israel disebut sebagai saksi-saksiku ya kata Tuhan ya Pak ya. Namun mengapa mereka sering gagal bersaksi tentang Tuhan yang benar? Sebenarnya bukan gagal ya, nggak mau mereka ya. Gitu, ya. Jadi kalau kita baca Roma 11 ayat 11 ya Rasul Paulus tuh jelasin ya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, ya. Tapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, ya, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, jadi Israel melanggar dunia ini itu jadi kekayaan bagi dunia. Wah ini dahsyatnya. Dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih lagi kesempurnaan mereka. Kekurangan mereka itu adalah kekayaan bagi kita. Apalagi kalau mereka sempurna. Waduh. Ya. Dalam ayat 13 Rasul Paulus ngejelasin bahwa aku berkata kepada kamu hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging. Dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab ayat 15-nya nih ya, jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia. Israel tuh menolak. Ya, jadi bukannya gagal ya. Menolak bersaksi, menolak menyampaikan firman, menolak menyampaikan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Ya. Nah, jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup di antara orang mati? Ya. Hari ini bukannya gagal, mereka menolak, mereka nggak mau. Ya. Mereka nggak percaya Yesus. Tapi itu kekayaan bagi kita. Kenapa? Karena keselamatan justru disampaikan kepada kita. Ya. Penolakan mereka itu berarti perdamaian bagi dunia. Maksudnya apa? Mereka menolak Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Mesiasnya mereka diberikan kepada kita. Sehingga kita yang tadinya nggak jadi perkenannya Allah, yang tidak mendapatkan janjinya Allah, itu kita beroleh
janji yang sama seperti janji yang Israel terima dari Allah. Wah, iya. Ini ya makanya dikatakan itu punya arti lain daripada hidup di antara orang mati. Wah, itu dahsyat. Ya. Artinya ada keselamatan nih. Ya, bukannya mereka gagal, tapi mereka nggak mau. Yeah. Emang menolak Israel itu. Ya. Tapi justru dengan begitu keselamatan sampai kepada kita. Wah, itu dia, Pak. Baik, Pak. Nah, banyak ayat menyebut Israel juga sebagai umat pilihan, kerajaan imam dan harta kesayangan Allah. Tapi jika mereka tetap pilihan Allah, bagaimana kita menjelaskan, Pak, sejarah panjang penderitaan mereka, termasuk penghancuran bait suci dan peristiwa-peristiwa besar lainnya? Ya, ini yang menarik ya. Justru karena perkembangan peradaban dunia ya, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi dengan Israel. Sangat dipengaruhi ya. Nah, kita tahu di masa itu Romawi adalah kekuatan militer terbesar di dunia, ya, dan mereka menguasai 1/4 dunia, ya, termasuk juga menguasai Israel. Israel selalu berharap bahwa mereka bisa melawan Romawi, selalu berharap mereka bisa mengalahkan Romawi, mengusir Romawi dari tanah Yudea. Ya. Tapi yang terjadi justru 70 tahun setelah penyaliban Yesus, bait Allahnya diratakan dengan tanah. Ya. Sebelum itu, ya, bait pertama sudah diratakan dengan tanah. Israel ada dalam perbudakan, dibawa ke Babylon. Ya. Ini juga mempengaruhi peradaban hari ini. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada akhirnya mereka belajar banyak, ya, teknologi dari Persia, dari Babylon, ya, yang begitu advance di masanya. Jauh sebelum itu, ya, orang-orang Israel tuh jadi budak di Mesir. Dan kita tahu peradaban Mesir tuh udah peradaban yang sangat tinggi. Orang-orang Israel pada waktu itu dikatakan jadi budak. Sebenarnya mereka juga lagi mengalami transfer of technology. Ya. Bayangkan bagaimana mereka dipakai untuk membangun piramida Mesir. Ya. Paling tidak mereka belajar matematika. Paling tidak mereka belajar tentang teknik sipil. Paling tidak mereka belajar arsitektur. Paling tidak mereka belajar teknik kimia, bagaimana mencampur emas dan sebagainya. Dan hari ini ketika Mesirnya punah, Babylonnya punah, Persianya punah, bahkan Romawinya punah, Israelnya masih ada. Ya. Kalau kita buka rentang sejarah, ya, bahwa bagaimana sebuah bangsa yang paling banyak disebut, ya, dalam rentang sejarah dan juga paling panjang ditulis di dalam rentang sejarah manusia, ya, dan paling utama disebutkan dalam kitab-kitab suci, ya, jelas itu pengaruhnya dahsyat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ya, bahwa justru akibat penghancuran bait Allah kedua yang terakhir, ya, pada saat itu sepertinya tidak ada harapan untuk Israel, ya. Tapi Israel baru pada waktu itu, ya, yang diwakili oleh orang-orang Kristen, ya, menaklukkan Romawi. Menaklukkan Romawi 200 tahun, ya, sejak penyaliban Yesus. Dan penaklukan Romawi itu dilakukan bukan dengan kekuatan militer. Tidak ada pasukan Kristen yang dikirim buat mengalahkan Roma, enggak ada. Tidak ada pasukan Yahudi, ya. Jadi pada waktu itu iman Kristen itu tidak hanya mampu mengalahkan Romawi di Yudeanya, di Israelnya, menaklukkan Romawi di pusat peradabannya. Di mana? Di Roma. Nah, ini menarik, ya, kalau kita lihat, ya. Lalu bagaimana dengan sejarah modern? Pada tahun 1942, ya, kita tahu terjadi perang besar di Eropa, Perang Dunia Kedua, ya. Dan Israel itu mengalami penganiayaan besar, ya. Di-crush, dihancurkan. 6 juta dari mereka dibantai di Eropa, ya. Nah, tahun 42-45, ya, itu mulai pembantaian besar-besaran, ya. Bayangkan kalau misalnya pada waktu itu, ya, Bapak adalah orang Yahudi, ya, tahun 45, ya, ada di kamp konsentrasi Nazi,
menunggu untuk dieksekusi di chamber. Ya, saya datang ke sana. Jangan menyerah, Pak. Sebentar lagi Bapak akan punya sebuah negara. Percaya nggak? Nggak akan percaya. Bagaimana bisa punya negara? Sekarang aja 6 juta dibantai. Ya, pada waktu itu. Ya. Jadi Israel modern ya, yang digagas oleh Theodor Herzl sebelumnya ya, sebenarnya sedang merintis jalan tuh kembali ke tanah yang dijanjikan bagi mereka. Tapi kemudian mengalami sebuah turbulensi besar. Ya, tahun 45 mereka kehilangan harapan untuk punya sebuah negara, sebuah bangsa. Tapi ada nubuatan Tuhan dalam Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang pernah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam 1 hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam 1 kali? Ya. Namun baru menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Tepat 3 tahun setelah pembantaian di kamp-kamp konsentrasi, tahun 48 Israel kembali ke tanah perjanjian dan menjadi negara merdeka. Ya, sampai hari ini, apa nggak digenapi janji Tuhan? Ya, karena udah dinubuatkan jauh ribuan tahun yang lalu. Ya, ada masa-masa ketika Israel akan kembali. Beberapa teolog Kristen berpendapat bahwa gereja telah menggantikan Israel sebagai umat pilihan Allah. Apakah pandangan ini selaras dengan ajaran Alkitab, Pak? Wah, ini sebenarnya replacement teori ya. Teori yang mengatakan bahwa gereja adalah umat pilihan atau Israel yang baru. Saya harus bilang ya, itu teori yang sebenarnya boleh dianggap salah ya. Kenapa saya bilang salah ya? Karena pengajarannya bukan replacement teori. Kita tidak menggantikan Israel ya. Tapi Rasul Paulus menjelaskan kepada kita di Galatia tentang satu di dalam Kristus ya. Bahwa kita menjadi bagian dari janji yang Allah berikan kepada Israel. Sehingga kita boleh juga disebut sebagai Israel yang baru. Ya. Nah, dalam Roma 11, Rasul Paulus menjelaskan tentang sisa Israel. Ya, bahwa kita ini adalah tunas liar yang dicangkokkan ke pokok zaitun yang asli. Pokok zaitunnya yang mana? Israel. Ya. Basis pengajaran kita dari Judaisme. Dari mana? Dari pengajaran Israel. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, ini yang harus kita pahamin ya. Bahwa kita nggak pernah menggantikan Israel. Tapi kita di tunas liar yang dicangkokkan ke pokok zaitun yang penuh getah. Sehingga kita boleh memperoleh bagian dari janji Tuhan tadi. Ya. Ibaratnya Rasul Paulus menjelaskan adonan, kalau adonan kudus, rotinya juga kudus. Israel itu adonannya Allah. Ya. Dia harus kudus, harus benar. Kita juga jadi ikut benar. Ya. Makanya tugas kita tadi Rasul Paulus apa? Membuat mereka cemburu. Apa yang membuat Israel cemburu? Kalau orang-orang yang dianggap kafir oleh mereka ternyata mendapatkan janji keselamatan. Ya. Nah, tentang janji ini ya, itu harus kita pahamin ya, bahwa janji yang Allah berikan dari mulai janji berkat, janji keselamatan ya bagi Israel itu ditetapkan secara turun-temurun. Janji berkat buat Abraham ya, yang pertama Allah kasih dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Itu janji yang pertama. Lalu janji berkat itu diturunkan kepada Ishak. Ya, bukan kepada yang lain ya, nggak kepada Ismail, nggak kepada yang lain, kepada Ishak. Janji berkat yang sama yang Allah berikan kepada Ishak. Ya, Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Ya. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya, ditujukan kepada Ishak. Turun-temurun nih janjinya ini ya. Ya. Ini spesifik ya Israel. Ya.
Lalu apalagi diturunkan dari Isa kepada Israel, kepada Yakub, ya. Janji berkat buat Israel atau daripada Yakub di Kejadian 28 ayat 14, ya. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya, ya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 3 kali konfirmasi, ya, diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, ya. Enggak kepada yang lain nih, ya, janji ini, ya. Nah, Rasul Paulus sangat teliti membaca ini, ya. Rasul Paulus bilang janji itu tidak plural, tidak kepada keturunan-keturunanmu, tapi kepada keturunanmu. Yang dimaksud singular, satu orang, yaitu adalah siapa? Kristus. Katanya. Dalam Galatia, Rasul Paulus menjelaskan, ya. Sehingga siapapun yang menerima Kristus, engkau bukan lagi orang Yahudi, orang Yunani, engkau budak, orang merdeka, semua satu di dalam Kristus. Engkau adalah manusia yang baru, engkau adalah anak-anak Abraham dan berhak mendapatkan janji Allah. Jadi ini konfirmasinya, kita ini menjadi bagian tunas liar yang dicangkokkan, berhak mendapatkan janji hanya karena apa? Karena Kristus. Sementara mereka karena keturunan. Nah, ini menarik ya, jadi ya, gitu ya. Jadi Allah nggak pernah batalin itu. Ya. Janji itu sampai hari ini terus dijaga oleh Tuhan. Baik Pak David, ya. Terima kasih, menarik ya. Nah, Yesus lahir sebagai orang Yahudi, Pak, tadi kan. Jadi kepada Kristus tadi ya, Yesus Kristus ya. Nah, tetapi banyak orang Yahudi menolaknya sebagai Mesias. Apakah ini berarti Allah menolak Israel atau ada rencana lain yang masih berlangsung, Pak? Oh, justru karena kita, dia jadi seteru Allah. Ya. Rasul Paulus menjelaskan begitu di Roma 11. Ya. Justru karena kita, bahwa Israel jadi seterunya Allah. Ya. Karena apa? Karena Kristus. Ya. Kenapa? Karena mereka menolak menerima Kristus, ya, menolak Mesias yang Allah kirim. Ya. Pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, Israel mendambakan seorang Mesias, penebus mereka yang membebaskan mereka secara politik dari Romawi. Mereka mengharapkan lahirnya seorang panglima perang seperti Daud, ya, yang memimpin pasukan. Ya. Mereka mengharapkan bahwa ada nubuatan Mesias itu adalah Ari Yuda, singa Yehuda, ya. Bahwa mereka berharap ada singa Yehuda, ya, yang jadi pemimpin mereka. Tapi ada hal besar lagi yang Allah mau. Seperti juga ketika mereka diminta Allah untuk naik ke Gunung Sinai. Ada hal besar yang mau Allah kerjakan untuk mereka. Menjadi apa? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus, ya. Israel menolak. Ini nih, ya. Nah, jadi bukan Allahnya yang menolak, ya. Israelnya yang menolak, bukan merekanya gagal, merekanya nggak mau, ya. Tapi janjinya Allah diberikan pada mereka. Nah, sehingga kemudian, ya, makanya keselamatan itu disampaikan kepada kita, ya. Justru karena itu Allah bilang, ya sudah. Justru karena penolakanmu, keselamatan ini aku berikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Sehingga bangsa-bangsa yang tidak mendapatkan janji itu boleh memperoleh keselamatan berdasarkan iman kepada janji itu. Yaitu siapa? Kristus. Ya. Jadi kita ngelihat bahwa Alkitab ngejelasin sudut pandang ini. Ya. Kita bersyukur mereka nggak mau, akhirnya kita yang menerima. Ya. Tapi apakah janjinya dibatalkan oleh Tuhan? Enggak. Masih tetap. Ujung dari semua ini apa? Keselamatan Israel. Ya. Dalam bahasa Ibrani, Kol Yisrael Yibasya. Seluruh Israel selamat. Ya. Jadi ujung janji kedatangan Mesias itu pertama kali diberikan kepada siapa? Kepada Israel. Pada Yahudi. Ya. Nah, kita percaya Mesias akan datang kedua kali sebagai Ari Yuda, sebagai singa Yehuda. Ya. Tuhan kirim dia, ya, pertama kali datang sebagai anak domba Allah, anak domba Paskahnya Allah yang disembelih di hari Paskah sebagai korban penebusan dosa.
Yang kedua, dia akan datang lagi nanti. Ini dinantikan oleh Israel dan kita. Dia akan datang sebagai singa Yehuda. Bahasa Ibraninya Ari Yuda. Ya, dia datang sebagai Raja Israel. Iya, baik Pak. Nah, dalam Islam Pak ada klaim bahwa umat Islam adalah pewaris janji Allah kepada Ibrahim melalui Ismail, bukan Ishak. Bagaimana kita menjawab klaim ini dari sudut pandang Alkitab, Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya dalam kitab Kejadian ya turun temurun ya. Pertama janji berkat diberikan kepada Abraham, lalu kepada Ishak, lalu kepada Israel. Ini garis mesianik. Ya, jadi garis mesianik itu tidak diberikan kepada yang lain. Kepada Ismail diberikan apa? Allah tidak mewariskan apa-apa. Ya, ini udah jelas ya. Abraham itu diperintahkan untuk tidak memberikan waris kepada Ismail. Dalam Kejadian 17, Abraham bertanya kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Allah menjawab, sekali-kali tidak, katanya. Kenapa Ismail nggak jadi perkenan Allah? Dan Rasul Paulus menjelaskan di ayat yang lain ya. Dalam Galatia dijelaskan, ya, dalam kitab Roma dijelaskan ya, bahwa orang yang hidup dalam kedagingan tidak jadi perkenan Allah. Dan yang tidak jadi perkenan Allah, dia berseteru dengan Allah. Ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa waktu Ismail diusir ke padang gurun, Ismail sudah kehilangan status sebagai anak. Selain kehilangan status sebagai anak, Ismail kehilangan status sebagai sulung. Walau bagaimanapun dia lebih tua dibandingkan Ishak. Tapi dia berasal dari kedagingan. Ya, kedagingannya Sarah, Abraham, dan Hagar. Ya. Kita juga belajar dari Alkitab. Ya. Ketika orang kehilangan hak kesulungan, apa yang terjadi dengan Esau? Dia juga kehilangan itu karena menganggap remeh hal-hal itu. Artinya apa? Esau hidup dalam kedagingannya. Jadi yang hidup dalam kedagingan itu nggak jadi perkenan Allah dan kehilangan hak waris kerajaan sorga. Ya, tapi garis mesianik itu tegas diberikan kepada Ishak dan Yakub sampai ke ujungnya. Ya. Kalau orang Kristen saja, saya harus katakan bahwa orang Kristen tidak menggantikan Israel, apalagi Islam. Ya, tidak. Ya. Ini harus dipahamin ya. Tidak ada bangsa yang menggantikan Israel, nggak ada. Tapi kita menjadi bagian dari janji Allah itu. Ya. Dengan jalan apa? Dengan jalan iman kepada janji Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita beroleh janji yang sama dengan Israel. Ya. Supaya apa? Supaya mereka cemburu. Kata Tuhan bilang begitu ya. Ya. Bahwa keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Agar kemudian mereka bisa bertobat dan menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Ya. Hari ini ada kegerakan yang begitu masif di Israel ya, yaitu gerakan Mesianik Jew, gerakan Mesianik Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Ya. Gitu, Pak. Ada pandangan Pak bahwa Israel itu sebagai bangsa telah menyimpang jauh dari Allah. Apakah Alkitab mendukung pandangan ini atau justru sebaliknya, Pak? Ya, memang ada pandangan bahwa Israel itu ada dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya, kenapa? Karena Israel itu lebih menjalankan ritualismenya, lebih menjalankan hukum-hukumnya dibandingkan kasihnya kepada Tuhan. Manifestnya apa? Mereka lebih mengagungkan hukum itu sendiri, mengagungkan liturginya sendiri dibandingkan substansi hubungannya dan kasihnya. Lalu ada juga tentang perhambaan Israel, ya, bahwa ya Israel hidup di dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya. Jadi ini gambaran juga tentang kita secara rohani sebenarnya. Apa yang terjadi dengan Israel itu gambaran yang terjadi dengan kita secara rohani. Ya. Jadi pergumulan-pergumulan Israel itu pergumulan-pergumulan kita sebenarnya. Ya, apa yang mereka perbuat sebenarnya gambaran apa yang kita perbuat. Mereka lebih senang dalam perbudakan di Mesir. Ketika mereka di bawah Musa keluar dari Mesir, mereka katakan, "Hai Musa, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati di laut? Ya, sementara di sana kami punya ternak, punya hewan." Mereka enjoy dalam comfort zone-nya mereka. Hari ini gereja mengalami ini. Gereja enjoy dengan comfort zone-nya.
nggak mau keluar out of the box ya. Lalu ketika berhadapan dengan persoalan, ya, mereka malah menyalah-nyalahkan Tuhan. Hari ini orang Kristen banyak nggak nyalain Tuhan, banyak. Ya. Ketika ketemu persoalan, nyalainnya Tuhan. Ya. Lalu apa yang terjadi ya ketika persoalan itu ada? Kita selalu berdoa agar persoalan itu dihilangkan, diambil Tuhan. Belajar dari orang Israel, apakah Tuhan menghilangkan Laut Merah? Ketika di belakang ada Fir'aun, di depan mereka ada Laut Merah. Laut Merah adalah masalah yang harus mereka hadapin. Ya. Apakah dihilangkan oleh Tuhan? Enggak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buka jalan. Makanya anak Tuhan harus ngerti nih konteksnya. Artinya apa? Apapun seberat apapun masalah kita, Tuhan buka jalan. Ya, itu terjadi. Dibelah lautnya. Bukan lautnya hilang. Bukan masalahnya hilang. Sehingga ketika kita berjalan, kita tahu mujizat Tuhan. Ini Tuhan dulu buka jalan. Dan saya melewati masalah saya. Karena Tuhan menyertai saya. Sampai ke ujung masalah. Sehingga kita bisa menengok ke belakang. Well done. Kita sudah melewati masalah kita. Ya. Tapi orang maunya apa? Masalahnya diambil Tuhan, ya kan? Padahal Tuhan ngajarin kita. Bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel, itu harus jadi pembelajaran buat kita. Pembelajaran iman, pembelajaran rohani. Ya. Karena itu manifest dari apa yang kita hadapi dalam keseharian kita. Harusnya dari Laut Merah setelah nyebrang sampai ke Tanah Perjanjian, itu nggak butuh 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ya, berputar-putar di padang gurun, ya. Bersungut-sungut mereka. Sampai akhirnya mereka apa? Menyembah berhala lagi. Ya. Tuhan ngelihat nih, hidup kita juga kadang-kadang begitu. Berputar-putar dengan persoalan. Ujung-ujungnya apa? Judol. Judi online, ya, pinjol, pinjaman online, ya kan? Segala macam itu berhala-berhala baru akhirnya buat kita. Ya. Nah ini berbahaya. Ya, jadi kita ngelihat apa yang terjadi di Israel hari ini. Itu menggambarkan apa yang terjadi sama kita. Dan kita harus belajar dari mereka. Tuhan tuh ngasih contoh mereka agar kita belajar. Ya. Tuhan ngeliatin kepada kita, menuliskannya di dalam Alkitab, ya, agar kita bisa membaca dan mengerti. Oh, persoalan ini kita hadapi sama dengan yang Israel hadapin. Dan bagaimana kita meresponnya dengan benar. Gitu, ya. Itu yang ini. Oke Pak Arief. Nah berikutnya Pak Arief, apakah berdirinya negara Israel modern pada tahun 1948 merupakan penggenapan nubuat Alkitab, ataukah ini hanya peristiwa politik biasa? Oh iya, semua yang terjadi di Israel itu adalah penggenapan Alkitab dong, ya. Jadi bukan tiba-tiba muncul, menurut saya katakan, ya. Semua fenomena-fenomena ini bukan tiba-tiba muncul, ya. Nah, jadi janji Tuhan tentang bangsa yang muncul dalam 3 tahun, ya, walaupun gagasan dari Theodor Herzl sudah dimulai sejak masa-masa Perang Dunia Pertama, ya, tapi kemudian dalam perjalanannya Israel itu ada dalam kehancuran, dalam ambang kehancuran, ya, di tahun 45 tadi yang saya sampaikan, ya. Tapi justru nubuatan Tuhan digenapi. Kalau kita runut lagi sejarah, ya, bahwa kemerdekaan Israel, ya, tahun 48 dan pembentukan negara Israel modern, ya, tidak lepas dari perang dunia, ya. Di masa itu kekuasaan Ottoman Turki, ya, sudah berkuasa selama 900 tahun di wilayah Jazirah Arab. Kemudian dengan bantuan Inggris, ya, mulailah nasionalisme Arab, ya, pan-Arabisme itu muncul di Baghdad, di Irak, ya. Lalu kemudian di kawasan Teluk, ya. Lalu kemudian di Hejaz sendiri, ya. Itu muncul juga karena bantuan dari orang-orang Israel yang ada di negara-negara Barat, ya. Merdekanya Irak, Saudi Arabia, ya, dan munculnya gerakan yang dipimpin oleh Saud Al-Arabia, ya. Bahkan sejarah mencatat bagaimana dukungan dari orang-orang Yahudi dan negara-negara Barat, ya, terhadap pembentukan negara-negara Islam Arab, ya. Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, ya, bahkan Jordan, ya, dan juga Lebanon, ya, dan juga Mesir, ya, yang lepas dari pengaruh Turki, ya.
dan mengembalikan Islam ke kitohnya kepada orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Hejaz, ya, bukan orang-orang Turki. Ya. Nah ini nggak lepas dari peran dari banyak negara, ya, terutama negara-negara Barat, ya, Inggris terutama, dan juga peran orang-orang Yahudi di dalamnya. Ya, karena ada pengaruh-pengaruh dan juga ada orang-orang Yahudi yang duduk di pemerintahan Inggris, ya. Dan mereka juga berkontribusi terhadap pembebasan dan semangat nasionalisme Arab yang terjadi tahun 1912 sampai tahun 1920-an, ya. Bahkan bendera Palestina, ya, sebenarnya itu didesain oleh seorang keturunan Yahudi, ya. Itu melambangkan simbol-simbol yang Palestina modern sekarang, ya. Karena dulu adalah bagian dari British Mandate, ya. Makanya benderanya Palestina dengan Jordan hampir mirip, karena Jordan itu sebuah wilayah protektorat Inggris yang waktu itu berhasil dibebaskan oleh tentara Inggris, ya, dari Turki, ya, dari Ottoman Turki. Dan kita masih ingat dalam sejarah Jenderal Allenby, ya, masuk ke Yerusalem dengan juga penggenapan nubuatan, ya, pada waktu itu, ya. Jadi ya ini luar biasa, ya. Bahwa alur sejarah tuh hari ini kita bisa melihat dengan rinci, ya, bahwa nggak ada yang lepas dari nubuatan, gitu. Itu, Pak. Dalam Yeskiel 37 Allah berbicara tentang kebangkitan Israel sebagai bangsa yang akan hidup kembali. Apakah ini menunjuk pada Israel modern, Pak? Konteksnya sebenarnya dalam Yeskiel 37, ya, itu memang dulu bicara perpecahan Israel. Jadi Israel Utara, ya, which is dibilang Samaria, dan Israel Selatan, Judea, ya. Pada waktu itu memang ada kekacauan dan penyatuan kembali lah Israel modern dalam Yeskiel tadi, ya. Tapi memang ini juga nubuatan buat Israel modern, ya. Karena kalau kita lihat, ya, bagaimana di kamp-kamp konsentrasi, ya, Yahudi dulu diperlakukan sangat buruk, ya, bahkan kejam, ya. Ya, dan 6 juta orang dibunuh di sana, ya. Itu hanya tinggal tulang belulang, ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita ketemu dengan orang Yahudi tahun 45 nggak akan ada yang percaya bahwa mereka akan punya sebuah negara, ya. Tapi nubuatan Tuhan sekali lagi harus digenapin, baik dari Yeskiel 37 maupun dari Yesaya tadi, ya, bahwa ya ada nubuatan, ya, bernubuatlah dengan tulang-tulang itu akan menyatu, ya, dan seluruh Israel hari ini menjadi negara paling demokratis di Timur Tengah. Ya. Israel, ya, negara paling demokratis di Timur Tengah hari ini, ya. Ini luar biasa, ya. Nah, Wahyu 7 menyebutkan 144.000 orang dari 12 suku Israel yang akan dimeteraikan Allah. Apakah ini menunjukkan bahwa Israel masih memiliki peran dalam rencana akhir zaman, Pak? Oh iya dong, seperti saya sampaikan tadi, jelas, ya, bahwa ujung dari semua ini adalah penggenapan janji yang diberikan kepada Israel, ya. Janji itu awalnya diberikan kepada Israel, bukan kepada kita, bukan kepada Gentiles, bukan kepada Goyim, ya, tapi kepada Israel, dan tidak pernah dibatalkan, ya. Ini janji yang Tuhan sendiri, ya, yang akan kerjakan, ya, dan nggak pernah dibatalkan. Kan purpose-nya singa Yehuda itu datang, ya, yaitu buat penebus Israel. Ya. Jadi kalau mereka nggak percaya Tuhan, nih, nggak percaya bahwa singa Yehudanya akan datang, bahwa Ari Yudanya akan datang, mereka nggak percaya, ya kita semua juga nggak jadi bagian dari janji itu. Jadi bagaimana kita bisa tetap punya iman bahwa Tuhan nggak akan membatalkan janjinya, ya. Janji buat Israel nggak pernah dibatalkan, ya, bahwa ujung dari semua ini adalah keselamatan Israel, ya. Dan kita menjadi bagian dari itu, gitu, ya. Itu, gitu, Pak, ya. Ya. Seperti pohon zaitun itu, ya, Pak? Iya, pohon zaitun yang penuh getah kita dicangkokkan. Kita cangkokkan, masa pohonnya nggak ada, kita di mana cangkoknya? Gimana, ya? Pohon jambu cangkoknya. Oke, Pak, ya. Nah, Kejadian 12 ayat 3 mencatat janji Allah kepada Abraham bahwa siapa yang berkati Israel akan diberkati, dan siapa yang mengutuknya akan dikutuk. Apakah janji ini masih berlaku, Pak? Ini silakan lihat sendiri, ya. Ya, dulu, ya, ada yang mau menghancurkan Israel, Babylon rata dengan tanah. Hari ini Babylonnya masih ada? Nggak ada. Israelnya masih ada? Masih ada, ya. Lalu dulu
Fir'aun mau menghancurkan seluruh Israel. Ya. Fir'aunnya masih ada nggak? Udah nggak ada. Israel masih ada? Masih ada. Ya. Lalu apa lagi? Dulu Romawi mau menghancurkan Israel. Ya. Romawinya masih ada nggak sekarang? Udah nggak ada nih kerajaan Romawi. Israel masih ada. Israel masih ada. Asur mau menghancurkan Israel. Israel masih ada. Asurnya masih ada. Asurnya udah nggak ada. Ya. Terus ya. Lalu apa lagi? Ottoman Turki ya mau menghancurkan Israel. Ya. Ottomannya masih ada sekarang? Nggak ada. Israel masih ada. Ya. Khalifatul Rasidin sebelumnya mau menghancurkan Israel. Masih ada. Israelnya masih ada. Khalifahnya udah nggak ada. Ya. Lalu yang di zaman modern apa? Hitler mau menghancurkan Israel. Israel masih ada. Masih ada. Hitlernya udah nggak ada. Nazinya udah nggak ada. Hancur ya. Yang mengutuk Israel. Dikutuk Tuhan. Ya. Zaman sekarang ini ya. Apa? Hamas. Ya. Udah luluh lantah itu Hamas itu ya. Israel masih ada. Silahkan nilai sendiri ya. Yang mau menghancurkan Israel udah punah. Yang mau memunahkan Israel sudah punah. Menghancurkan Israel sudah hancur. Ya. Tapi Israel masih ada. Jadi Israel tidak pernah digantikan ya sebagai bangsa atau imamat yang rajani, nggak pernah. Tapi kita menjadi bagian dari janji Israel tadi. Karena siapa? Karena Kristus. Ya. Ini yang perlu dipahami. Oke, kita menjadi bagian dari umat pilihan Allah karena Kristus ya Pak. Iya. Nah, bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap terhadap Israel Pak? Apakah kita harus mendukung mereka secara politik ataukah ada cara lain untuk menunjukkan kasih dan kebenaran kepada mereka? Kalau secara politik ya, saya harus sampaikan ya. Bagian dari geopolitik adalah memahami konteks sejarah. Ya. Yesus tidak pernah datang untuk masuk ke dalam ruang-ruang politik. Ini penting ya. Yesus sampaikan ya. Pada waktu Israel berharap ada pemimpin yang bisa memimpin pemberontakan melawan orang-orang Romawi. Yesus nggak masuk ke ruang itu. Ya. Yesus nggak masuk ke ruang politik Israel pada waktu itu ya. Sebenarnya Yesus punya pengikut. Ya, bayangkan ya, pengikut dia ada 5.000 orang yang dikasih makan. Ada 10.000 orang. Ya. Di masa lalu, ya, satu orang dikerumuni 10.000 orang. Kalau itu dipersenjatai, jadi kekuatan politik yang luar biasa. Tapi Yesus memilih untuk tidak melawan secara politik. Ini dipahamin ya. Dan dia memahaminya bahwa dia melawan dalam konteks kasih. Ya, dengan cara kasih, memberikan berkat kepada Israel. Ya. Dia kemudian memberitakan keselamatan kepada Israel. Ya. Dia kemudian mengajarkan agar Israel memahami firman Tuhan. Ya. Kita harus ngambil peran yang sama. Ya. Saya tidak menyarankan orang harus fight secara politik. Ya. Tapi kita harus paham bahwa secara geopolitik ya, kita harus bisa memberkati Israel dengan gagasan pemikiran kita. Ya. Kita harus memberkati Israel dengan prinsip-prinsip iman kita, ya. Dan kita harus mendukung keberadaannya. Ya, kenapa? Karena keberadaan Israel sebagai sebuah bangsa itu nubuatan Tuhan. Ya. Sebagai sebuah bangsa itu harus ada, ya. Harus jelas positioningnya, harus jelas, harus ada. Kita juga harus mengerti bahwa satu-satunya cara ya agar kita bisa bangun jembatan dan menggenapi firman Tuhan adalah kita mengakui janji Tuhan tentang eksistensi bangsa Israel. Ya. Dan kita harus bangun jembatan kepada mereka. Kita harus mendukung. Bayangkan kalau hari ini nggak ada negara Israel. Apa yang terjadi? Semua situs-situs peradaban kekristenan mungkin di Judea, ya, mungkin di Galilea, ya, mungkin di Bethlehem, mungkin di Yeriko, itu semua bisa dihancurkan, bisa hilang itu. Ya, karena ya ada upaya dari Hamas dan kelompok-kelompok radikal ya untuk menghapus sejarah peradaban kekristenan ataupun sejarah peradaban Yahudi ya. Gitu loh. Nah, orang-orang ini jangankan situs-situs Kristen ya di Israel yang akan dihapus. Kita lihat di Turki
Hagia Sophia itu gereja diklaim jadi masjid. Ya. Itu mereka akan melakukan itu semua nanti. Ya, dihapus semua tempat-tempat peradaban Kristen itu nanti. Ya, ini kan bahaya ya. Ada upaya untuk menghapus sejarah. Ya, seperti juga upaya menghapus akar nama Palestina dan seterusnya ya. Ini dilakukan secara sistematis. Makanya kita harus mendukung keberadaan bangsa Israel. Dan ini penting ya, karena ini menjaga nubuatan janji Tuhan. Dan harus terjadi, harus digenapin. Baik Pak. Oke, nah berikutnya Pak, mengapa ada ketegangan antara dunia Muslim dan Israel? Apakah ini hanya soal politik ataukah ada faktor teologis yang lebih dalam? Saya sebenarnya tidak setuju kalau dibilang dunia Muslim ya. Hari ini sudah ada sekian banyak negara-negara Islam, negara Arab yang punya perjanjian damai dengan Israel. Ya. Jadi konflik yang terakhir terjadi adalah Hamas. Dalam bahasa Ibrani Hamas itu artinya kekerasan. Ya. Jadi justru kita lihat bahwa ada kekuatan politik di dalam Islam yang memang memecah belah. Ya. Tapi apakah itu mewakili semua Islam? Ya. Ternyata enggak juga. Ya. Kekuatan yang sekarang yang justru punya campaign kuat untuk memerangi Israel adalah Syiah. Hamas berkoalisi dengan Syiah. Padahal dasarnya artinya dunia Sunni. Negara-negara Sunni justru yang punya perjanjian damai dengan Israel. Ya. Tapi lihatlah negara-negara Syiah. Ya. Kalau kita mendukung negara-negara Syiah, kita masuk dalam peta konflik politik tadi. Ya, terjebak dalam permainan bidak-bidak catur dari negara-negara Syiah yang dimotori oleh Iran hari ini. Yaman itu udah dikuasai Syiah. Ya. Yang sekarang futuh ke dalam balik lagi ke Sunni adalah Syria. Dulunya dikuasai Syiah, tapi sekarang penguasa Syria adalah orang Sunni. Ya, jadi kita lihat bahwa mereka juga nggak mau ganggu Israel. Ya. Jadi kalau sejarah Sunni dan Syiah ada sejarah politik Islam. Kita tahu bahwa 4 khalifah mati dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang afiliasinya kepada Syiah. Ya. Dan tidak ada ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani yang membunuh khalifah. Nah, ini kita harus paham. Ya. Ini politik diantara Sunni dan Syiah. Ya. Negara-negara Sunni yang mayoritas punya perjanjian damai dengan Israel hari ini. Terakhir adalah ketika Donald Trump pada periode pertamanya dia menginisiasi tentang Abraham Accord. Ya. Dan itu sangat luar biasa. Ya. Karena terjadi emang betul-betul ada sebuah jembatan. Ya. Ada upaya dialog ya, antara Sunni dengan Israel dan juga dengan kekristenan. Syiahnya yang nggak mau berdialog. Ya. Itu gitu Pak. Iya. Oke Pak. Ya. Nah yang terakhir ini Pak Arif ya. Apakah Allah masih memiliki rencana bagi Israel ataukah bangsa ini telah kehilangan perannya dalam rencana keselamatan Allah? Janjinya itu nggak pernah dibatalkan. Iya. Ya. Janji yang sejak semula diberikan kepada Israel, ya, yang hari ini diberikan kepada kita juga, ya, hanya karena lewat Kristus, ya, itu akan digenapin. Ya, iya dan amin. Dan kita percaya dengan janji itu kan, ya kan. Jadi ya mau gimana lagi? Mau suka atau tidak suka, ya, eksistensi Israel itu dinubuatkan, keberadaan dia, ya, sebagai umat pilihan tidak pernah dibatalkan. Dan kita bahkan menjadi bagian dari janji itu ketika kita menerima lewat Kristus. Ya. Kita beroleh janji yang sama yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, gitu. Baik Pak. Terima kasih ya Pak Arif ya atas waktu dan kesempatan untuk kita bisa bincang-bincang wawasan yang diberikan pada kita. God Lovers, diskusi kita hari ini benar-benar membuka wawasan kita tentang hubungan istimewa antara Allah dan bangsa Israel. Dari anak sulungnya, umat pilihan, kerajaan imam, hingga saksi-saksinya. Israel memang memiliki peran besar dalam sejarah keselamatan. Namun mereka juga mengalami banyak tantangan dan penolakan yang menimbulkan pertanyaan, apakah mereka masih umat pilihan Tuhan? Dan kita sudah tahu tadi jawabannya. Mereka masih tetap umat pilihan Tuhan, ada rencana Tuhan lewat Israel untuk keselamatan juga bagi bangsa-bangsa dan untuk mereka yang belum percaya kepada Kristus sebagai Mesias. Sejarah mencatat berbagai peristiwa dramatis yang mereka alami, tetapi juga berbagai keajaiban yang menyertai mereka. Banyak orang percaya bahwa berdirinya negara Israel modern adalah bagian dari penggenapan nubuat Alkitab.
namun ada juga yang melihatnya sebagai peristiwa politik. Di tengah semua ini Alkitab tetap menjadi pedoman yang memberikan jawaban. Paulus dalam Roma 11 ayat 26 berkata, seluruh Israel akan diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan bagi bangsa Israel belum selesai. Sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita memandang Israel? Dengan kebencian atau dengan kasih Kristus? Sebagai sekadar konflik politik atau sebagai bagian dari rencana keselamatan Tuhan? Mari kita berdoa agar bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain semakin mengenal Sang Mesias yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan marilah kita menjadi saksi, bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Saya, Evangelis Baji Gea, bersama seluruh kru Diaspora TV, undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lain. Shalom.